Puji Tuhan, ada tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Baik. Dalam ibadah pertama tadi, kita sudah membahas materi tentang peristiwa di akhir zaman. Dan biasanya selalu sama dengan ibadah kedua. Agar supaya kita tidak ketinggalan dari berita firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam ibadah pertama. Baik, tema kita adalah peristiwa di akhir zaman. Sebelum dunia ini akan habis, lenyap, maka Tuhan akan menyelamatkan terlebih dahulu calon mempelainya. Seluruh gereja kita semua yang ada hari ini dan saat ini adalah calon mempelai Kristus. Siapapun Tuhan tidak melihat orang kota, orang desa, orang kaya, orang miskin, berpunya kedudukan atau tidak. Tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah calon mempelai. Nah Bapak Ibu sekalian, kita adalah calon-calon mempelai. Oleh karena itu sebelum Tuhan musnahkan dunia ini, dengan waktu yang ada, maka calon mempelainya pasti diselamatkan terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu yang kita ada sekarang ini adalah waktu sebagai noda dalam kekekalan. Waktu itu adalah noda kekekalan. Ya. Karena itu waktu itu harus dibersihkan. Kalau waktu itu sudah dibersihkan, maka kekekalan itu akan kita nikmati. Kenapa ada waktu? Karena waktu itu untuk penyelesaian dosa. Dosa harus dikelirkan, dosa harus diselesaikan, dosa harus disucikan. Sampai Yesus meninggalkan surga untuk membereskan dosa. Tapi itu baru dalam kehidupan kita. Tapi dunia ini akan juga dikuduskan oleh Allah. Sehingga kita bisa memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Kita belum terungkap kerajaan 1000 tahun damai, belum waktu-waktu yang lama lalu sudah kita pelajari. Memang ini saya ingin mengingatkan kita kembali dengan pengajaran-pengajaran akhir zaman ini. Karena sudah sekian lama kita tidak mendengar pelajaran tentang akhir zaman. Kita kebanyakan lebih suka mendengar khotbah tentang berkat ya. Wah kalau ada berkat kita semua bisa melek. Tapi tadi pagi saya lihat semua tegang. Ya. Karena kita diingatkan kepada peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, peristiwa yang pertama adalah penjemputan calon mempelai. Wah, ini dahsyat sekali ya. Penjemputan calon mempelai. Sebelum dunia ini dimusnahkan oleh Tuhan, maka calon mempelainya diasingkan terlebih dahulu. Ya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Sama dengan pada zamannya Lot di kota Sodom dan Gomora. Pada waktu Lot di kota Sodom dan Gomora, Tuhan melihat kejahatan kota itu begitu jahat. Oleh karena itu Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Bagi Tuhan untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora itu hanya seperti membalikan telapak tangan. Teramat mudah. Kita baru diingatkan oleh Tuhan lewat peristiwa kejadian di Los Angeles.
Nah, saudara-saudara sekalian, kebakaran yang begitu hebat, ya, kebakaran yang begitu luas, selalu orang berkata tidak menyangka bahwa LA itu bisa kebakaran seperti itu. Dan ini kebakaran bukan terjadi di desa. Ini kebakaran terjadi di kota yang sangat terkenal, yang ditempati orang-orang yang terkenal. Lalu di negara yang terkenal juga. Ya. Seharusnya mereka sudah punya alat pemadam kebakaran yang sangat hebat. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Gak bisa. Ya. 40 atau 4.000 atau 40.000, saya sudah lupa, triliun habis dalam waktu seketika. Jadi kalau Tuhan memusnahkan bumi ini gampang sekali. Kita masih ingat bagaimana tsunami naik di Aceh. Ratusan ribu orang mati. Sampai orang mengubur orang mati itu udah gak kuat. Terlalu banyak. Karena teman saya itu pergi ikut menguburkan orang mati. Ada yang tersangkut di pohon, ada yang nyangkut di gedung. Karena kan tsunami naik begitu tinggi. Jadi pohon-pohon itu kan tenggelam. Jadi orang pada nyangkut. Jenazah begitu banyak. Itu bau busuknya jenazah. Teman saya itu cerita, aduh John, masuk di Aceh itu udah dari jauh, udah baunya bukan main. Orang itu mayat sudah busuk ya, udah leleh-leleh. Udah gak terkubur. Seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kota Sodom dibakar, dimusnahkan oleh Allah. Karena kejahatannya begitu rupa. Karena perkawinan sejenis itu di situ dihalalkan. Sehingga Tuhan melihat ini kota ini sudah harus dimusnahkan. Dan hari ini kita melihat perkawinan sejenis itu sudah dianggap biasa. Bahkan gereja sudah mengamalkan, menghalalkan untuk memberkati perkawinan sejenis. Bahkan pendetanya pun sudah orang-orang yang model itu. Saya lihat di YouTube, dibuka YouTube, bisa seperti itu. Jadi mulai dari pendeta semua, jemaatnya semua sama. Ini sebuah penghinaan terhadap Tuhan. Ya saudara bisa mungkin udah lihat juga di YouTube lah. Ini sebuah penghinaan terhadap Allah. Dan kita percaya bahwa bumi ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tidak akan lama lagi. Dan sebelum bumi ini dimusnahkan oleh Allah, Tuhan mau selamatkan calon mempelainya. Itu hebatnya di situ. Itulah sebabnya mengapa kita harus setia kepada Allah. Kalau saudara melihat gambar ini, bagaimana Tuhan mau menyelamatkan, menjemput para kekasihnya. Ada, ini dia. Ya, kalau saya merenungkan, coba tolong ditayangkan lagi. Kalau kita merenungkan gambar ini penjemputan mempelai ini kan, penjemputan. Bayangkan kalau kita dijemput sebagai mempelai. Ini saudara melihat sebentar. Oh ya sebelah sana ya betul tadi betul. Nah. Kalau melihat kayak ini, saudara gambarkan ini gereja. Wanita itu kan gereja. Dan dia langsung berjumpa dengan Yesus. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Untuk masuk di pesta mempelai seperti ini. Betapa bahagianya. Ya. Jadi kita lihat sebelum Sodom Gomora dibakar oleh Tuhan. Lut mencoba
memberitahu calon anak mantunya, bakal mantunya, berarti calon mempelai. Dia kasih tahu, mari kita keluar dari kota ini. Karena kota ini akan dibakar. Akan habis. Baca dulu ayatnya, Kejadian 19 ayat 14. Kejadian 19 ayat 14. Ayat 14 dari Kejadian pasal 19. Ya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Ya, Lot berbicara kepada kedua bakal mantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Nah, ini berarti calon mempelainya. Terus? Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini. Bangunlah, keluar dari tempat ini. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Terus? Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Jadi malah dipandang negatif. Seperti orang yang berolok-olok saja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kita melihat bahwa sebelum Allah musnahkan bumi ini, maka calon mempelainya diselamatkan. Tetapi saudara lihat, ada calon mempelai yang tidak bisa diselamatkan. Seperti calon mempelai dari anaknya Lot, bakal mantunya. Tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Bukan karena mereka tidak diberitahu, sudah diberitahu. Ayo keluar dari kota ini sebab kota ini akan dibinasakan. Kedua anak mantunya malah ngejek. Kasih Tuhan. Perhatikan saat ini semua calon mempelai itu dimeteraikan oleh Allah. Amin. Semua calon mempelai itu dimeteraikan. Apa meterainya? Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah meterai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Ketika orang itu percaya kepada Yesus, memang ada Roh Kudus. Tetapi yang diminta oleh Tuhan ada meterai itu meluber dia. Artinya dia penuh. Penuh dengan Roh Kudus, tandanya berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Itu orang penuh Roh Kudus. Nah, kita lihat Lot ingin menyelamatkan kedua calon mantunya atau bakal mempelai anaknya. Tetapi karena mereka tidak mau terima, tidak mau dengar, mereka menolaknya. Akhirnya Lot keluar dari kota itu dan kedua bakal mempelai ini musnah bersama kota itu. Demikian kita lihat, perhatikan sekarang. Mungkin kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Tetapi teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, anak kita, suami kita, orang tua kita. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka sudah penuh Roh Kudus? Atau belum? Kalau belum, sekarang tugas kita untuk memberitahu mereka. Kalau sudah diberitahu mereka tetap tidak mau juga, ya bakal mempelai dari Lot, anaknya Lot. Ya mereka nggak mau hargai itu. Ya mereka binasa. Demikian juga gereja Tuhan. Saat ini kalau kita bicara pada gereja, Allah penuh Roh Kudus, berbahasa roh, ada yang ngejek, ada yang tertawa, nggak apa-apa. Kita nggak usah emosi. Haleluya. Kita pokoknya memberitahu ada saatnya tiba
Seperti saya tadi berkhotbah, begitu tiba waktunya habis, ya udah habis semua, putus. Nggak ada cerita lagi. Habis. Demikian pun ini begitu waktunya tiba, semua habis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Saya berapa kali ketinggalan pesawat. Sampai bandara, waktu habis, pesawat berangkat. Udah kita nggak bisa apa-apa. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Mari kita sadari akan hal ini. Betapa pentingnya Anda dan saya penuh dengan Roh Kudus. Ya. Karena itulah yang akan membawa kita dijemput oleh mempelai. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jangan sampai kita ingin waktu penjemputan kita tidak layak. Karena orang yang dijemput itu adalah mereka yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mereka yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka yang berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Karena itu Paulus berkata, aku suka kalau kamu semua berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau seorang itu sudah berkata-kata dengan bahasa roh atau berkarunia lidah, artinya orang itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau orang itu sudah penuh dengan Roh Kudus, ketika bumi mau dibinasakan, Allah jemput mempelainya, semua yang termetai dengan Roh Kudus itu ikut dalam penjemputan. Yang tidak, ya tertinggal. Nah, Tuhan, saudara, semua gereja adalah calon mempelai. Nah, persoalannya adalah ada calon mempelai yang tertinggal, itu menyedihkan. Ada calon mempelai yang tidak bisa ikut penjemputan. Ada calon mempelai yang tidak layak untuk ikut dijemput. Semua gereja memang calon mempelai, tetapi ada yang tertinggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, maunya Tuhan sebelum antikris menguasai dunia ini, calon mempelainya diselamatkan dulu. Mengapa? Karena masa antikris 3,5 tahun itu singkat, tidak lama 3,5 tahun. Tetapi aniaya penderitaannya luar biasa. Itu secara brutal mereka menganiaya orang percaya. Kenapa? Karena antikris itu dia sangat mendendam terhadap Allah. Karena dia kalah dalam pertempuran. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, dia dicampakkan dari sorga, dia dibuang ke bumi. Dan sasarannya adalah calon mempelai. Itu ditekan habis. Saya katakan secara brutal itu. Disiksa, dianiaya, dibunuh secara sadis. Oleh karena itu, Tuhan ingin supaya calon mempelai ini tidak masuk di masa 3,5 tahun itu. Nah, bagaimana caranya? Hanya ada satu cara. Penuh dengan Roh Kudus. Sama seperti zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh 120 tahun memberitakan Injil. Ayo percaya, bumi ini akan dibinasakan. Bumi ini akan dihancurkan. Mereka nggak percaya. Begitu tiba waktunya, pintu bahtera ditutup. Semua orang habis. Air bah melanda seluruh bumi. Semua habis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Karena itu selagi masih ada waktu. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak ingin calon mempelainya masuk dalam sengsara besar. Karena itu dimeteraikan untuk supaya mereka disingkirkan dulu sebelum aniaya besar itu datang.
Dan hanya satu cara. Masuk dalam bahtera, baru selamat. Demikian akhir zaman ini. Hanya ada satu cara untuk tidak masuk di dalam penderitaan besar. Hanya ada satu cara, terima Roh Kudus. Karena itulah materai satu-satunya, tidak ada yang lain. Saudaraku, sebagai mempelai Kristus, sekali lagi dia tidak ingin kita menderita. Mereka yang masuk di aniaya besar 3,5 tahun, bukan berarti tidak ada yang selamat. Ada yang selamat, yaitu mereka yang setia sampai akhir. Menghadapi aniaya, penderitaan, begitu hebat. Tuhan tidak mau itu kita alami. Tapi kalau kita sampai masuk, ya itu salah sendiri. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita lihat 10 anak darah. Di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 10. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara lihat, menyedihkan. Semua mereka menunggu mempelai. Sama-sama menunggu mempelai. Gadis-gadis yang bijaksana, mereka siapkan minyak. Minyak serep itu ya, kira-kira begitu. Dibuli-buli. Sementara gadis-gadis yang bodoh, hanya punya minyak di dalam pelita. Lalu mereka menanti, paling mereka pikir mungkin sebentar lagi mempelai datang. Ternyata mempelai itu datangnya di tengah malam. Sehingga minyak yang ada di pelita gadis bodoh ini habis. Pelita mereka hampir padam. Sehingga mereka tidak layak ikut mempelai. Lalu mereka memohon kepada 5 yang bijaksana yang membawa minyak. "Berikanlah kami minyakmu sedikit." Mereka bilang, "Tidak bisa. Kamu pergi aja cari penjual minyak." Ketika mereka pergi, mempelai datang. Lalu yang 5 bijaksana ini, obor mereka atau pelita mereka menyala dengan baik. Ini bicara tentang semangat kita dalam mengiring Tuhan. Menyala. Hingga mereka bisa ikut mempelai itu masuk di ruang pesta mempelai. Dan pintu ditutup. 5 yang bodoh, tidak menyiapkan minyak, tidak bisa ikut pesta. Ini peringatan untuk kita semua. Semua gereja menanti kedatangan Tuhan. Tetapi ada yang tertinggal. Seperti 5 anak darah yang bodoh. Mereka datang seadanya saja.
Ibadah pun ya seadanya. Ya kalau ada waktu datang, kalau nggak ada waktu nggak usah datang. Kira-kira begitu. Ibadah pun cuma ya yang penting duduk di ruang gereja. Nggak konsentrasi ibadahnya. Ibadahnya nggak sungguh-sungguh. Ibadahnya tidak konsentrasi. Ibadah model apa seperti itu? Memang hari ini tidak ada dampaknya. Tidak ada masalah. Tetapi nanti lihat. Ketika saatnya tiba. Mempelai itu datang. 5 yang bodoh, minyaknya habis. Mereka hanya mengandalkan minyak yang ada di buli-buli. Mereka hanya mengandalkan minyak yang ada di pelita. Tetapi mereka tidak menyiapkan minyak. Tetapi gadis yang bijaksana, mereka penuh dengan minyak meluber dalam hidup mereka. Mereka siapkan di buli-buli lagi. Ketika mempelai datang, mereka dengan semangat ikut mempelai. Sementara yang bodoh pergi mencari minyak. Dan pintu ditutup. Kalau pintu tertutup, kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang membuka. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang menutup. Ini Tuhan tutup pintu. Kata Nabi Nuh, ketika air bah itu memenuhi bumi, orang mengetuk pintu. Nabi Nuh katakan, Tuhan yang tutup, aku tidak bisa buka. Ya udah, semua habis. Tuhan yang tutup tidak bisa dibuka. Tuhan yang buka tidak bisa ada yang menutup. Nah saudaraku yang Tuhan, ini peringatan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kalau sampai gereja itu toh pada akhirnya harus tertinggal, tidak ikut penjemputan, itu adalah kesalahan pribadi, bukan kesalahan Allah. Berita firman terus disampaikan. Saudara-saudara, berita firman terus didengungkan. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Tuhan Yesus saja berkata, penuh kamu dengan terima olehmu Roh Kudus. Saudara, Efesus berkata, penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk anggur, tapi penuh dengan Roh Kudus. Yudas berkata, hendaklah kamu berdoa di dalam roh. Tapi apa tanggapan gereja? Ada yang menertawakan, ada yang mengejeknya. Apalagi bicara tentang karunia-karunia roh. Nubuatan penglihatan, memang di ayat itu tidak ada ditulis karunia penglihatan. Karunia penglihatan itu tidak ada ayatnya. Karena karunia penglihatan itu ada di dalam hikmat dan marifat. Hikmat dan marifat itu di dalamnya ada penglihatan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Mari siapkan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang akan dipakai Tuhan untuk membawa berita ini kepada semua orang percaya agar mereka semua menerima Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang tertinggal dari jemputan itu bukan orang yang di luar sana, bukan. Itu orang percaya. Tetapi mereka tidak menerima karunia Roh Kudus. Padahal itu penolong satu-satunya yang diberikan oleh Bapa kepada gereja. Karunia Roh Kudus itu, ya ada yang berkata itu 20, itu 30, ya macam-macam orang menafsirkannya. Tetapi semua itu terangkum dalam 9 karunia. Jadi 9 karunia itu memang ada banyak-banyak macam-macam, tapi semua itu terangkum di 9 karunia. Karena itu kita katakan karunia Roh Kudus itu 9, di dalamnya itu ada macam-macam. Ya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah memahami ini, supaya calon mempelai ini tidak masuk di masanya yang besar. Mari Injil kasih tahulah saudara-saudara kita.
anak kita, suami kita, istri kita, ya dan siapapun. Mulai hari ini kita mesti mulai bicara pada mereka. Doakan mereka supaya mereka penuh dengan Roh Kudus. Jangan nanti menyesal, percuma. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, setiap pribadi harus menerima dan penuh Roh Kudus. Puji Tuhan. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah bumi akan dibakar habis. Ya. Ini kebakaran ya. Kalau kita melihat lagi kebakaran di Amerika, di LA, saudara kita lihat bahwa bumi disimpan untuk dibakar. Jadi bumi yang kita injak ini tidak selamanya ada. Oleh karena itu saudara, janganlah hati kita terikat kepada perkara-perkara duniawi. Kita boleh bekerja, mencari nafkah, mencari uang, mengumpulkan harta, tidak salah. Tetapi hati kita jangan terikat ke situ. Hati kita harus terhubung ke sorga. Kita bekerja habis-habisan, oke. Itu perlu. Saya tidak munafik, saya juga perlu. Tapi hati kita jangan mencintai harta dunia. Hati kita terhubung dengan Allah. Hati kita harus terhubung dengan Yesus. Saudaraku, kelimpahan boleh kita alami di bumi ini. Tetapi jangan terkecoh. Jangan harta itu membuat engkau sehingga mengurangi jam ibadah, mengabaikan jam ibadah, bahkan tidak beribadah oleh karena mengejar harta. Hati-hati saudara. Karena suatu waktu bumi ini akan habis. Kita lihat LA itu. Itu daerah yang elit. Rumah-rumah mewah. 44.000 triliun. Habis. Saudara boleh lihat di YouTube dan lebih tepat ya. Saya ini kadang udah lupa ya. Udah baca terus lupa. 4.000 atau 40.000 triliun. Saudara. Mengerikan kebakaran itu. Semua ludes. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Waktu tsunami masuk Aceh, siapa yang bisa menyelamatkan hartanya? Enggak ada. Jadi karena itu peringatan untuk kita, kebakaran di Amerika itu dan tsunami yang di Aceh itu mengingatkan kita semua bahwa bumi ini akan habis. Jadi hati kita tidak boleh terikat kepada perkara-perkara duniawi. Jangan mencintai harta. Cinta akan uang itu adalah akar dari segala jenis kejahatan. Itu firman Allah. Ya. Apa kita nggak perlu uang? Perlu. Apa kita nggak usah kerja? Oh kerja. Tapi hati kita bukan terikat di situ. Hati kita terikat ke sorga. Ya. Sehingga ketika bumi ini habis, kita nggak ada beban. Karena hati kita terikat ke sorga. Dan kita tahu bahwa memang bumi ini bukanlah selamanya kita diam. Dan kita pun tidak selamanya diam di bumi. Karena kita dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh umur. Umur itu bicara waktu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bumi akan dibakar. Kita lihat ini kebakaran Los Angeles ini. Begitu mengerikan. Tidak ada yang mampu menghentikan kebakaran ini. Begitu meluas. Ini sudah diberikan kira-kira gambaran ini. Area terbakar kira-kira 402 km. Dari sini sampai lewat Semarang. Semarang itu 300. Kendal mungkin. Ya. Saudara. 402 km atau 40.235 hektar. Bayangkan 40.200 hektar. Ya. Kurang lebih sama dengan total luas kota dalam apa ini? Ya, Surabaya. Surabaya 350
tambah Blitar 32, tambah Banyuwangi 30. Barulah mendapatkan jumlah ini. Saudara lihat, begitu luas kebakaran Amerika. Itu belum apa-apa. Nanti Tuhan hancurkan dengan api dunia ini. Ini baru contoh untuk kita. Bahwa hati kita tidak boleh terpaut kepada bumi. Hati kita harus terikat kepada sorga. Hati kita harus terhubung dengan sorga. Bukan bumi ini. Bumi hanya tempat untuk sementara. Saudara, bumi akan dibakar hangus oleh Tuhan. Luas permukaan bumi ini sudah diatur semua. Ini saya tidak bisa bahas satu-satu. Supaya waktunya bisa mengejar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hatimu di bumi ini, di harta, di pekerjaan, itu tidak salah. Yang salah kalau hati kita terikat di dalam. Berarti hati kita tidak ada ke sorga. Nah, sebelum ini terjadi, calon mempelai sudah disingkirkan dulu oleh Tuhan ke padang gurun. Berikutnya, setelah semua habis, pesta kawin anak domba disediakan. Saudara lihat, ini pesta kawin. Ini gereja dengan Yesus Kristus. Ini penjemputan. Penjemputan gereja dengan Kristus sebagai mempelai pria. Gereja sebagai mempelai wanita. Digambarkan seperti ini. Indah sekali. Lalu ini udah masuk pesta mempelai. Saudara, pesta kawin anak domba Allah. Dan yang boleh masuk di sini hanyalah orang yang memakai pakaian pesta. Apa pakaian pesta? Pakaian pesta itu bicara tentang kebenaran orang-orang kudus. Tidak mungkin bisa dipenuhi kebenaran tanpa pertolongan Roh Kudus. Manusia tidak sanggup menggenapi seluruh kebenaran. Tidak sanggup. 10 hukum aja manusia nggak sanggup kok. Apalagi seluruh kebenaran. Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yohanes 16 ayat 13. Tolong dibaca. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita kepada seluruh kebenaran. Itulah pakaian pesta. Kalau orang tidak memakai pakaian pesta atau tidak hidup di dalam seluruh kebenaran, tidak layak masuk pesta kawin anak domba Allah. Pasti dibuang keluar. Kekasih-kekasih Maha Tuhan, pesta ini disiapkan di tempat yang disediakan oleh Allah, yaitu padang gurun. Di padang gurun itu persiapan pesta. Di padang gurun itu persiapan mempelai. Padang gurun itu adalah tempat yang dibangun oleh Allah menjadi taman Eden, menjadi taman Allah. Di situ penuh sukacita, di situ penuh kegirangan, di situ ada pujian yang nyaring. Itu di padang gurun. Yesaya 51 ayat 3. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Kalau bisa ada mic itu supaya lebih bagus. Jadi masuk di rekamannya. Oh ya. Ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantarannya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Iya, saudara lihat.
Ini padang gurun. Kenapa padang gurun menjadi begitu indah? Karena padang gurun itu telah direbut oleh Yesus dalam peperangan dengan iblis setelah dia puasa 40 hari. Terjadi peperangan yang dahsyat. Akhirnya iblis dikalahkan, dia mundur, dia meninggalkan padang gurun. Iblis berpikir mungkin padang gurun gak menghasilkan apa-apa. Dia tidak mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang begitu jauh untuk padang gurun itu. Untuk apa Tuhan merebut padang gurun? Iblis tidak mengerti. Dia tidak tahu bahwa jauh di depan di sana ada program Allah yang dilakukan. Padang gurun itu dibuat oleh Allah menjadi seperti Taman Eden. Padang gurun itu dibuat oleh Allah seperti Taman Allah. Padang gurun itu penuh dengan pujian. Di padang gurun itu ada nyanyian yang nyaring. Ada sukacita besar. Selama 3,5 tahun persiapan mempelai. Sementara bumi, saudaraku, mereka yang masuk, mereka yang calon mempelai, masuk di kesusahan besar, mengalami aniaya yang begitu ngeri. Saudaraku, dengan beringas antikris menyiksa mereka. Brutal penyiksaan terjadi pada waktu itu. Sementara di padang gurun ada sukacita yang besar. Oleh karena itu sekali lagi penuhlah dengan Roh Kudus. Ya, ini bukan sekedar perkataan seorang manusia, tapi ini firman. Saudara, Allah tidak ingin Anda masuk di sana. Tapi hanya ada satu syaratnya, Anda mesti penuh dengan Roh Kudus. Itu syarat. Tidak peduli orang desa, orang kampung, orang melarat, atau orang kaya raya, orang punya jabatan tinggi, pengaruh hebat. Nggak peduli, biar punya jabatan tinggi, nggak ada Roh Kudus, tidak dijamin. Orang menderita sengsara, melarat, miskin, penuh Roh Kudus, dia masuk, saudara. Penjemputan. Saudaraku, saat ini mungkin keadaan kita tidak seberapa beruntung. Tapi jangan khawatir. Tuhan akan datang menjemput kita. Dan dibawa kepada kemuliaan. Dan kita tidak akan lagi bisa ingat betapa menderitanya kita di sini. Karena sukacita di sana begitu hebat. Sampai kita bisa lupa semua kesulitan kita hidup di bumi ini. Karena itu jangan kehilangan tempat yang Tuhan sediakan. Nah, saudara sekalian yang Tuhan kasih, setelah kita melihat pesta ini berjalan begitu meriah, ya. Setelah itu maka mempelai akan dibawa ke dalam istana raja. Haleluya, karena yang menikah ini raja. Jadi mempelai akan dibawa ke dalam istana yang gemerlapan. Istana yang megah, istana yang begitu mulia. Saudara sekalian, namanya Yerusalem Baru. Kota Yerusalem Baru, boleh ditunjukkan? Nah, inilah kota Yerusalem Baru. Saudara, kota yang mulia. Di sanalah istana Raja takhta. Ada di sana. Saudaraku, maka mempelainya dibawa masuk di sini. Kota yang begitu indah. Tidak ada bandingannya, sehingga sengsara di bumi ini tidak ada apa-apanya. Kalau dibanding dengan kemuliaan kerajaan yang disediakan oleh Allah untuk kita semua. Kita baca Wahyu pasal 21 ayat 11, ayat 10 dan 11. Wahyu 21 ayat yang 10 dan 11. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita lihat kota itu begitu
agung, begitu mulia. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara bisa bayangkan, Musa ingin melihat wajah Tuhan. Tuhan bilang gak bisa, kamu gak sanggup. Karena itu aku luluskan permintaanmu, tetapi waktu aku lewat, aku tutup kamu punya muka. Nanti kalau udah lewat, kamu bisa lihat belakang. Karena kalau lihat depan, kamu gak sanggup, pasti mati. Terlalu mulia. Kalau kita melihat matahari, kan gak kuat kadang. Itu baru matahari. Itu belum apa-apa. Ini kemuliaan Allah melebihi berapa ratus kali dari matahari itu. Kemuliaan yang begitu luar biasa. Dia menerangi sebuah kota. Kota ini panjangnya 2000 km, tingginya 2000 km, lebarnya 2000 km. Ini ukuran manusia. Wahyu menuliskan pasal 21. Wahyu 21 ayat 14, coba tolong dibaca. Ayat yang ke-14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Ukurannya, ukuran di... lupa saya itu ukurannya ya. Ada ayatnya di situ. Jadi ukurannya itu ukuran manusia. Ayat 16, 17. Ya, coba dibaca. Ayat 16, 17. Oke. Ayat 16, kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya. Nah, panjangnya 4 persegi, terus? Sama dengan lebarnya. Ya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya. Lalu ia mengukur temboknya 144 asta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Ya, jadi ini ukuran manusia itu ukuran malaikat sama. Saudara, dan itu kalau kita hitung dalam jumlah biasa, itu dapatnya 2000 panjang, 2000 tinggi, 2000 lebar, 2000 kilometer. Nah itu 2 kali dari Pulau Jawa ini. Dia sama tingginya, 4 persegi ini kota ini. Tingginya 2000 meter. Karena itu 2000 kilometer. Karena itu Paulus berkata, aku mencapai langit tingkat 3. Jadi saya berpikir, ya mungkin juga bertingkat ya. Karena Paulus sampai di tingkat 3. Kalau kita bayangkan, iya 2000 kilometer. 1000 kilometer aja mungkin mata kita nggak bisa lihat lagi. Ya, mata kita mungkin melihat entah 100 kilometer mungkin. Sudah mentok. Ini 2000 kilometer ke atas. 2 kali Pulau Jawa. Nah saudara-saudara sekalian, lebarnya juga begitu 2000. Inilah kota yang disediakan oleh Allah untuk mempelainya. Oleh karena itu Anda boleh menderita di sini, tapi tetaplah setia. Karena ada tempat yang disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya, apalagi mereka yang sudah membuktikan kesetiaannya. Seperti Paulus dirajam batu, dicambuk, dia karam kapal, dan berbagai penderitaan aniaya dialami Paulus. Tetapi dia setia. Dia berkata kepada anak didiknya Timotius, sekarang darahku mulai ditumpahkan. Tetapi aku tetap setia mengikuti pertandingan iman ini. Aku telah sampai garis finish. Dan aku tetap setia mempertahankan iman. Dan sekarang mahkota kebenaran telah disediakan oleh Allah bagiku dan bagi semua orang yang setia sampai akhir. Kasih Tuhan. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak seberapa. Saya katakan kalau kita sudah di sini, kita tidak bisa ingat lagi betapa sengsaranya kita di bumi.
Di tengah-tengah kebahagiaan ini, saudara, ini sudah tidak dibatasi lagi oleh waktu. Karena waktu sudah selesai. Waktu sudah berakhir. Ini kekal, ini kekekalan. Kasih Tuhan, itu sebabnya peringatan kita dalam firman Allah saat ini. Tetaplah setia. Apapun yang Anda alami, Yesus, sekali Yesus, motto kita itu, sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, ini yang paling saya menghindarinya. Apa itu? Waktu. Waktunya habis. Itu kalau waktunya habis semua selesai, saudara. Jadi jangan menunggu waktu habis, saudara. Selagi masih ada waktu, mari kita bekerja untuk Tuhan. Selagi masih ada waktu, mari kita bawa firman Allah. Saudara, masih ada waktu, mari kita doakan saudara-saudara kita yang belum penuh Roh Kudus, supaya mereka penuh Roh Kudus. Selagi masih ada waktu. Begitu waktu habis, apalagi dikasih tanda merah itu ya, itu tambah lebih lebih menegaskan lagi, karena ada perjamuan kudus. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat teman yang memberikan batas waktu. Jadi saudaraku, selagi waktu masih ada, jangan dibuang sia-sia. Waktu Anda hari ini tidak akan kembali besok. Besok waktunya lain lagi. Waktu kemarin tidak ada di hari ini. Oleh karena itu setiap waktu Anda harus mendoakan orang penuh Roh Kudus. Kalau ada kesempatan, Anda terus maju. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.